Seorang pria berdiri di tengah keramaian. Raut wajahnya damai, tutur katanya halus, dan tindak tanduknya dipenuhi empati. Semua orang menyukainya. Ia tidak pernah menyakiti siapapun, selalu mengalah, selalu memberi, selalu tersenyum. Ia menjadi simbol dari kebaikan, sekaligus simbol dari kehancuran dirinya sendiri. Perlahan, orang-orang mulai meremehkannya. Mereka yang dulu menghormatinya, kini hanya memanfaatkannya. Mereka yang dulu memuji ketulusannya, mulai menuntut lebih banyak. Hingga pada suatu malam, pria itu duduk sendirian di sudut kamar, menatap kosong ke cermin, lalu bertanya, "Mengapa aku terus disakiti, padahal yang kulakukan hanyalah mencoba menjadi orang baik?" Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu berusaha menjadi pribadi yang baik, menghindari pertikaian, selalu mengorbankan diri, menahan amarah, dan menjaga wajah ramah meskipun hatimu bergejolak. Namun mengapa dunia tak membalas kebaikanmu dengan penghormatan? Mengapa kebaikan seolah menjadi kelemahan? Dan yang paling menyakitkan, mengapa justru mereka yang manipulatif, egois, bahkan kejam, seringkali justru naik ke puncak? Apa yang akan terjadi jika semua nilai yang kamu yakini sebagai moralitas, kesabaran, pengampunan, empati, ternyata hanyalah alat yang digunakan untuk menjinakkanmu? Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sesuatu yang tersembunyi di balik wajah manis masyarakat modern. Bahwa kebaikan yang tidak disertai kesadaran justru bisa menjadi senjata yang perlahan-lahan membunuh diri sendiri. Sejak kecil, kamu telah diajarkan bahwa menjadi baik adalah jalan menuju keselamatan. Tapi bagaimana jika itu hanyalah mitos yang diwariskan agar kamu tetap jinak, tetap patuh, tetap kecil? Bagaimana jika kebaikan yang selama ini kamu kejar hanyalah topeng belaka dan di baliknya tersembunyi kebodohan yang telah disucikan? Machiavelli, tokoh yang kerap disalahpahami sebagai lambang kejahatan, sesungguhnya tidak pernah memuja kekejaman. Ia hanya memahami realitas, bahwa dunia ini tidak dijalankan oleh idealisme, tapi oleh kekuasaan, persepsi, dan keberanian untuk menatap gelap yang bersembunyi di balik terang. Dan inilah pertanyaannya. Apa jadinya jika yang kamu anggap sebagai baik ternyata adalah bentuk paling berbahaya dari kebutaan? Apa jadinya jika kebaikan yang kamu pertahankan justru menjauhkanmu dari kekuatan, dari kejelasan, dari dirimu sendiri? Maka mulailah kita menapaki jalan yang jarang dilalui, menembus kabut moralitas dan menemukan sisi gelap dari kebaikan. Bukan untuk menjadi jahat, tapi untuk menjadi utuh, untuk menjadi sadar, dan untuk menyadari bahwa tanpa memahami kegelapan, cahaya tak pernah punya arti. Sekarang, mari kita telusuri akar tersembunyi dari persoalan ini, akar yang telah lama tumbuh diam-diam di dalam dirimu. Masalahnya bukan terletak pada keinginanmu untuk menjadi orang baik, tapi pada pemahamanmu tentang apa arti baik itu sendiri. Sejak kecil, kamu diajari untuk menyenangkan orang lain. Kamu belajar bahwa cinta akan datang jika kamu patuh, bahwa nilai dirimu tergantung pada seberapa kecil gangguan yang kamu timbulkan. Dan perlahan-lahan, kamu mulai mempercayai satu hal, menjadi baik berarti tidak merepotkan siapapun, tidak mengganggu, tidak menimbulkan gejolak, tidak mengatakan tidak. Tapi apakah itu benar-benar kebaikan? Ataukah hanya rasa takut yang dibungkus dalam nama cinta? Psikologi menyebut ini sebagai fawning response, sebuah mekanisme bertahan hidup yang muncul ketika seseorang merasa bahwa satu-satunya cara untuk tetap aman adalah dengan menjadi menyenangkan. Kamu tidak menyenangkan karena kamu tulus. Kamu menyenangkan karena kamu takut ditolak, karena kamu takut dicap egois, karena kamu ingin merasa layak, meskipun itu berarti harus menekan amarahmu, menyingkirkan keinginanmu, dan mengorbankan harga dirimu perlahan-lahan. Dan dunia tidak akan menghentikanmu. Justru, ia akan memberimu tepuk tangan selama kamu terus rela mengorbankan dirimu demi menjaga perdamaian yang semu. Machiavelli menulis dalam The Prince bahwa seorang pemimpin yang hanya ingin dicintai tanpa menimbulkan rasa takut akan dengan mudah dihancurkan. Ia memahami bahwa dunia ini tidak selalu menyediakan tempat bagi idealisme, bahwa manusia lebih mudah digerakkan oleh ketakutan dan persepsi daripada oleh cinta yang tulus. Tapi ini bukan hanya tentang dunia politik. Ini tentang kehidupan sehari-hari. Tentang bagaimana kamu tanpa sadar memainkan peran sebagai korban yang manis demi mempertahankan ilusi bahwa kamu aman. Dalam perspektif eksistensialisme, ini adalah bentuk penghindaran dari tanggung jawab menjadi manusia yang utuh. Kamu memilih menjadi baik, karena itu jauh lebih mudah daripada menjadi nyata. Karena menjadi nyata
berarti harus berani menatap bayang-bayangmu sendiri. Sisi dirimu yang marah, yang ingin memiliki, yang ingin menang, yang haus akan kekuatan. Dan sisi itu selama ini kamu kubur dalam-dalam hanya karena dunia bilang itu adalah sesuatu yang buruk. Namun bayangan yang ditekan tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berganti wujud. Ia merayap masuk ke dalam relasi, membuatmu bersikap pasif-agresif, membuatmu merasa tidak dihargai, membuatmu memendam amarah dan dendam terhadap dunia. Dunia yang secara sadar kamu pilih untuk layani. Dan disinilah akar tersembunyinya. Kamu tidak benar-benar baik. Kamu hanya belum berani mengakui sisi gelap dalam dirimu. Sebab kebaikan yang tumbuh dari ketakutan, bukan dari kesadaran, bukanlah kebaikan. Itu hanyalah sebuah topeng. Kamu mulai kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Kamu berkata ya, padahal hatimu sedang menjerit tidak. Kamu tersenyum, padahal batinmu ingin melawan. Dan perlahan tapi pasti, kamu mulai mati dari dalam. Ini bukan tentang menjadi egois, bukan pula tentang menjadi jahat. Ini tentang kesadaran bahwa menjadi utuh bukan berarti harus suci. Menjadi utuh berarti menerima keseluruhan dirimu, termasuk bagian yang selama ini kamu sembunyikan di balik bayangan moralitas. Nietzsche pernah berkata bahwa siapapun yang tidak mampu menghadapi sisi gelapnya sendiri akan selamanya menjadi budak bagi mereka yang mampu. Dan itulah kenyataannya. Ketika kamu menolak kekuatanmu sendiri, kamu akan selalu hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan orang lain. Ketika kamu menyangkal doronganmu untuk berkata cukup, kamu akan terus dimanfaatkan oleh mereka yang berani menyuarakan batas. Kini kamu mulai melihat, masalahnya bukan terletak pada kebaikan itu sendiri, tapi pada kebaikan yang muncul dari ketidaksadaran. Itulah perangkapnya. Semakin kamu menghindari sisi gelapmu, semakin besar pula kendali yang kamu serahkan atas hidupmu sendiri. Lalu apa yang terjadi jika kamu terus hidup dalam pola seperti ini? Apa yang terjadi ketika kebaikan justru digunakan sebagai senjata untuk menekan identitasmu yang sebenarnya? Kita akan menjelajah lebih jauh dalam bagian selanjutnya. Konsekuensi tak terlihat yang sedang diam-diam membentuk realitas pribadimu. Bahkan ketika kamu merasa sedang melakukan hal yang benar. Kamu duduk di ruang kerja, tubuhmu kaku, wajahmu tenang, tapi ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Kamu tak bisa menjelaskannya. Kamu lelah, tapi bukan karena pekerjaan. Kamu hampa, tapi hidupmu baik-baik saja. Kamu merasa kehilangan sesuatu, padahal kamu telah melakukan semua yang diajarkan. Jadi orang baik, tidak egois, tidak menyakiti siapapun. Jadi kenapa kamu merasa seperti menghilang sedikit demi sedikit? Karena kamu tidak hidup. Kamu bertahan. Dan kamu menyebut itu kebajikan. Inilah konsekuensi pertama yang tak terlihat. Kematian jiwa secara perlahan. Saat kamu terlalu sibuk menyenangkan semua orang, kamu mulai kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Kamu berhenti bertanya, apa yang aku inginkan? Dan mulai berpikir, apa yang mereka butuhkan dariku? Lama-lama, batas antara kamu dan dunia mengabur. Kamu tidak tahu lagi di mana kamu dimulai dan di mana kamu berakhir. Dan yang paling tragis, orang-orang tidak akan menyadarinya. Karena dari luar, kamu tampak sempurna, tenang, penyayang, patuh, orang baik. Tapi di dalam kamu menjerit. Konsekuensi kedua, penundaan kemarahan. Kamu pikir kamu sedang bersabar, padahal kamu hanya menunda ledakan. Dan semakin lama kamu memendamnya, semakin keras ia akan menghantam. Bukan hanya dirimu, tapi juga orang-orang yang kamu cintai. Ledakan ini bisa datang dalam bentuk depresi, kecemasan kronis, atau bahkan sabotase diam-diam terhadap kebahagiaanmu sendiri. Inilah ironi besar dari kebaikan yang penuh ketakutan. Kamu berusaha menghindari konflik, tapi justru menciptakan konflik internal yang tak pernah usai. Lalu muncullah konsekuensi ketiga, hilangnya rasa hormat, baik dari dirimu sendiri maupun dari orang lain. Orang tidak menghormati mereka yang terus mengorbankan diri. Mereka memanfaatkannya. Karena dunia, entah seberapa ideal kita ingin memandangnya, lebih menghargai kejelasan dan keberanian dibanding pengorbanan yang membingungkan. Dan dari perspektif neuroscience, otakmu sendiri tidak bisa membedakan antara penolakan eksternal dan pengkhianatan internal. Setiap kali kamu menekan keinginanmu sendiri demi terlihat baik, sistem limbikmu membaca itu sebagai ancaman. Lama-lama kamu hidup dalam mode fight or flight yang konstan, meskipun kamu tersenyum setiap harinya. Cinta pun berubah bentuk, ia menjadi beban. Relasi menjadi arena kompensasi, bukan koneksi.
Dan seperti kata Machiavelli, orang yang selalu ingin menjadi baik di tengah dunia yang tidak selalu baik akan segera dihancurkan olehnya. Tapi kehancurannya tidak datang sebagai gempa besar. Ia datang sebagai kelelahan tanpa nama, kehampaan yang tak bisa dijelaskan, pernikahan yang terasa hampa, karier yang tiba-tiba kehilangan makna, dan tubuh yang mulai memberontak lewat sakit yang tidak bisa didiagnosa. Inilah jebakan terbesar dari kebaikan yang tidak sadar. Ia tampak mulia, tapi mengikismu pelan-pelan hingga suatu hari kamu bangun dan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Lalu muncul satu pertanyaan yang mulai berbisik di benakmu. Kalau aku bukan kebaikan yang diajarkan dunia, maka siapa aku? Sebuah pintu baru mulai terbuka, menuju pemberontakan sunyi yang akan mengubah segalanya. Kamu duduk dalam diam, masih terpaku pada pertanyaan yang muncul sebelumnya. Kalau aku bukan kebaikan yang diajarkan dunia, maka siapa aku? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, kamu tak mencoba menjawabnya dengan cepat. Kamu tidak menghibur dirimu dengan kutipan motivasi, tidak mencari pelarian dalam kesibukan. Kamu hanya diam. Dan di sanalah, dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar suara lain, bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara itu tidak lembut. Ia seperti bisikan gurun, kering, tajam, dan tak mengenal belas kasihan. Tapi ia berkata, berhentilah menjadi baik, jadilah nyata. Di titik inilah pemberontakan dimulai. Bukan pemberontakan yang berisik, bukan perlawanan fisik, tapi pergeseran batin yang mendalam. Dari menjadi orang baik, menjadi orang utuh. Dan inilah pelajaran pertama dari Machiavelli, yang selama ini disalahpahami. Ia tidak mengajarkan kejahatan. Ia mengungkap realitas, bahwa dalam dunia yang penuh tipu daya, kejujuran buta bukanlah kebajikan, tapi kelemahan yang mematikan. Dan jika kamu ingin hidup bukan hanya sebagai korban sejarah, kamu harus berani memegang kendali atas ceritamu sendiri. Bukan dengan menjadi licik, tapi dengan menjadi sadar. Bukan dengan menipu, tapi dengan berhenti membohongi dirimu sendiri. Langkah pertama dari pemberontakan ini, menyadari bahwa dirimu memiliki bayangan. Bayangan itu berisi hasrat, kemarahan, ego, ambisi, dan kegelapan yang selama ini kamu tekan agar tetap baik. Tapi yang kamu tekan tidak pernah mati. Ia hanya menunggu di bawah tanah dan suatu hari akan tumbuh menjadi monster. Jika tidak, kamu kenali lebih dulu. Bayangan bukan musuhmu. Ia adalah bagianmu yang tak pernah diajarkan untuk dicintai. Machiavelli mengerti ini. Jung menyebutnya integrasi bayangan. Dan kamu mulai mempelajarinya lewat pengalaman pahit. Saat kamu kecewa, ditolak, dimanfaatkan. Kamu mulai sadar bahwa menolak sisi gelapmu justru membuatmu dikendalikan olehnya. Tapi saat kamu menatapnya, memahaminya, dan mengajaknya berdansa, disitulah kamu mulai berdaulat atas dirimu. Langkah kedua, menetapkan batas. Orang baik sering takut berkata tidak. Tapi pria yang sadar tidak takut membuat garis. Ia tahu bahwa mencintai bukan berarti mengorbankan segalanya. Ia tahu bahwa menjadi manusia berarti tahu kapan memberi, kapan menolak, dan kapan pergi. Batas bukanlah tembok. Ia adalah pintu yang hanya terbuka untuk mereka yang menghormati. Langkah ketiga, membentuk moralitasmu sendiri. Bukan berdasarkan dogma, tapi pengalaman. Bukan dari rasa bersalah, tapi dari kesadaran. Kamu mulai bertanya, nilai apa yang benar-benar bermakna bagiku, bahkan jika tak seorang pun melihat. Disinilah kebebasan sejati muncul. Bukan karena kamu melanggar aturan, tapi karena kamu hidup dengan prinsip yang kamu pilih sendiri, bukan diwariskan secara pasif. Dan saat kamu berjalan dengan prinsip yang kamu sadari penuh, kamu berhenti takut dicap jahat. Karena kamu tahu, kadang yang dunia sebut jahat hanyalah seseorang yang menolak tunduk tanpa berpikir. Kamu tidak lagi menjadi pria yang sibuk menyenangkan semua orang. Kamu menjadi pria yang, meski ditakuti oleh beberapa, diam-diam dihormati oleh banyak. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata, tegas, autentik. Pemberontakan ini bukan akhir dari kebaikan, tapi awal dari kebaikan yang lebih jujur. Dan dari sana, kamu berdiri bukan sebagai korban moralitas, tapi pencipta arahmu sendiri. Kamu mulai berjalan ke arah yang lebih liar, lebih berbahaya, tapi juga lebih hidup. Dan kamu tahu, kamu tidak bisa kembali. Kamu berdiri di depan cermin, bukan cermin fisik, tapi cermin batin, yang memperlihatkan segala sesuatu yang tak berani kamu akui. Semua luka, semua kemarahan yang kau simpan rapat-rapat, semua ambisi terpendam,
Dan yang paling menyakitkan, semua kepalsuan yang selama ini kamu rawat atas nama kebaikan. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak menunduk. Kamu menatap balik bayangan itu. Dan perlahan, kamu mulai melihat, itu bukan musuhmu, itu dirimu. Inilah kebenaran terakhir dan yang paling sukar diterima. Menjadi baik tidak pernah cukup, menjadi benar tidak selalu benar. Dan menjadi utuh adalah satu-satunya jalan keluar. Apa yang dunia sebut sebagai baik seringkali hanyalah topeng. Seringkali dibentuk oleh kepatuhan, rasa takut dan keinginan untuk diterima. Tapi kamu tidak dilahirkan untuk menjadi topeng. Kamu dilahirkan untuk menjadi utuh. Dan utuh berarti menerima bahwa dalam dirimu ada terang dan juga gelap. Ada kasih dan juga kehendak untuk menghancurkan. Tapi di sanalah letak kekuatanmu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh gelapmu, karena kamu telah mengakuinya. Kamu tidak lagi tunduk pada sistem moral yang kaku, karena kamu sudah melihat bagaimana moral bisa digunakan sebagai alat manipulasi. Dan kamu tidak lagi mengejar citra kebaikan, karena kamu sudah merasakan betapa dinginnya cinta yang diberikan hanya karena kamu berperilaku baik. Sekarang kamu tahu, kebaikan yang sejati bukan datang dari kepatuhan, tapi dari kesadaran. Bukan dari rasa takut dosa, tapi dari cinta yang lahir dari pengenalan diri. Itulah mengapa kamu tidak lagi takut saat orang lain berkata kamu egois, keras, atau bahkan jahat. Karena kamu tahu, di dunia yang memuliakan kepalsuan, kejujuran kadang terlihat seperti kekejaman. Tapi kamu juga tahu, di sanalah revolusi batinmu terjadi. Kamu bukan lagi pria yang mudah dibentuk oleh opini, pujian, atau penghargaan. Kamu adalah pria yang hidup dari dalam keluar, yang mencintai tanpa kehilangan jati diri, yang memberi bukan karena haus validasi, tapi karena hatinya sudah penuh, dan yang jika perlu berani berkata tidak, meski harus berdiri sendirian. Karena pada akhirnya, kebaikan yang tidak didasari kesadaran hanyalah ketaatan. Kebaikan yang menolak melihat bayangan akan menciptakan iblis dalam diam. Dan dunia ini tidak butuh lebih banyak orang baik. Dunia ini butuh lebih banyak orang utuh. Orang yang tidak takut menghadapi kompleksitas manusia. Yang tahu bahwa cinta bisa hidup berdampingan dengan amarah, bahwa kekuatan bisa bersanding dengan kelembutan, dan bahwa kehadiran tidak butuh persetujuan siapapun untuk menjadi sah. Inilah pelajaran paling tajam dari Machiavelli, dan juga paling sunyi, bahwa dalam dunia yang keras, ketulusan bisa menjadi senjata, dan bahwa mereka yang paling berbahaya bukanlah mereka yang haus kekuasaan, tapi mereka yang telah mengenal dirinya sampai ke dasar, dan memilih untuk tetap hadir dengan hati yang terbuka. Kini kamu tahu, kamu tidak harus sempurna untuk berarti. Kamu tidak harus disukai untuk menjadi benar, dan kamu tidak harus selalu baik untuk menjadi manusia yang utuh. Kamu cukup dalam gelap dan terangmu, dalam cintamu dan kemarahanmu, dalam kelembutanmu dan keberanianmu. Dan di titik ini, kamu tidak lagi hanya hidup. Kamu hadir sepenuhnya. Dan tidak ada yang lebih menakutkan, lebih membebaskan, atau lebih ilahi dari itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.